Usaha yang baik selalu memberikan hasil yang baik pula. Maka ketika orang berusaha dengan sungguh, maka hasil yang dicapai pasti mendatangkan sukacita tersendiri. Saudara-saudariku yang terkasih, ungkapan atau kata-kata ini seringkali kita dengar dalam percakapan dan kehidupan kita setiap hari. Maka tidak jarang dalam suatu kegiatan atau acara besar dimulailah persiapan-persiapan entah panitia dan lain sebagainya. Karena orang ingin supaya memberikan yang terbaik. Orang supaya hasil yang ingin dicapai itu merupakan hasil yang baik. Dan semua orang pasti merindukan, semua orang pasti menginginkan untuk memberikan yang terbaik atau mendapatkan hasil yang baik. Dan supaya bisa memperoleh hasil yang baik itu, maka orang bertekun dari tahap ke tahap dan juga berharap agar semuanya bisa berjalan dengan baik. Dan proses untuk bisa mencapai hasil itu, orang membutuhkan kesetiaan dan juga cinta. Maka saudara-saudariku yang terkasih, pada minggu Advent yang kedua ini, kita semua diajak untuk bermenung tentang persiapan diri kita. Bagaimana kita mempersiapkan diri untuk menanti kedatangan Tuhan. Persiapan seperti apa yang mau kita bangun. Persiapan yang seperti apa yang kita usahakan. Agar penantian kita itu tidak berjalan sia-sia. Saudara-saudariku yang terkasih, persiapan yang baik itu membuat orang setia dalam penantian, juga menunggu dengan penuh cinta. Sehingga harapan-harapan yang sudah dibangun sungguh-sungguh kemudian diteguhkan. Natal, kelahiran Tuhan yang kita nantikan dan juga semua orang menantikan. Bukan soal pakaian baru, bukan soal pesta-pestanya, tetapi tentang sukacita yang akan dialami. Tentang kebahagiaan karena kita sungguh-sungguh dicintai oleh Allah dengan memberikan putranya sendiri buat umat manusia. Yohanes Pembaptis dalam bacaan Injil meminta kita semua untuk tidak sekedar menanti, tetapi mempersiapkan diri dengan baik. Caranya adalah pertobatan, membiarkan diri dibaptis, supaya kita diberi pengampunan. Penantian yang bermakna ini sebagai persiapan agar kita menanti dengan kerinduan yang besar, kesetiaan, dan juga cinta yang mendalam. Waktu kedatangannya tidak ada yang tahu. Maka kesetiaan dan cinta yang mendalam ini membuat kita menantikan Tuhan dengan sungguh tanpa memperhitungkan soal durasi waktu, cepat atau lambat. Sebagaimana kita menantikan tamu yang berkunjung, kita membersihkan rumah, menyiapkan segala sesuatunya, dan menanti dengan setia sampai tamu itu datang. Maka Yohanes Pembaptis mengajak kita semua supaya penantian kita tidak berakhir sia-sia. Harapan kita akan kedatangan Tuhan itu sungguh-sungguh menjadi suatu sukacita yang besar. Maka kita juga membersihkan diri kita, mempersiapkan dengan pertobatan, dan membiarkan diri kita dibaptis. Saudara-saudariku yang terkasih, seringkali dalam kehidupan ini kita menanti tanpa persiapan, sehingga hidup terasa seperti di padang gurun, yaitu kekeringan, tidak ada harapan, karena yang hanya adalah keputusasaan, kekosongan, tanpa daya, hilang motivasi, dan lain sebagainya. Ya, kita tunggu juga pasti tidak datang juga. Kita tunggu juga ya seperti itu lagi. Dan hal-hal seperti itulah yang membuat semangat kita, harapan kita pudar, motivasi kita luntur, dan lain sebagainya. Harapan yang kuat harus disertai dengan kesetiaan agar semua pengharapan kita tidak menjadi kosong. Dan kesetiaan yang didasari oleh cinta sehingga kita menanti dengan penuh harap. Saudara-saudariku yang terkasih,
Sabda Tuhan minggu ini mengajak kita semua untuk menantikan Tuhan dengan didasari oleh kesetiaan dan cinta. Sehingga baik cepat atau lambat, kita tetap menanti. Entah datang banyak atau sedikit, kita tetap tersenyum. Entah dipuji atau dicela, kita tetap menunggu. Kalau kita belajar menanti dengan setia, maka pandanglah saudara-saudari kita yang berjualan koran di lampu merah. Saya sering kali berjumpa dengan mereka dan selalu mengungkapkan kekaguman. Mereka setia menawarkan korannya, baik dibeli atau tidak. Mereka tetap menawarkan dengan penuh senyum dan juga sukacita, entah dibalas atau tidak. Mereka tetap menyapa kita, meski kadang dihargai dan kadang diabaikan. Kesetiaan yang penuh cinta ini membutuhkan pengorbanan. Maka ingatlah pesan Yohanes Pembaptis untuk siapkan diri dengan tobat dan membiarkan diri dibaptis. Tobat agar kita sungguh layak menyambutnya. Hati kita bersih dari segala dosa dan keinginan manusiawi. Dengan demikian, kita siap masuk ke padang gurun kehidupan yang terhampar luas penantian-penantian. Ada yang menanti pasangan, ada yang menanti kelahiran anak, ada yang menanti pekerjaan dan lainnya. Maka untuk itu semua, milikilah pengharapan, agar semua yang kita harapkan itu bisa didapatkan dengan sukacita. Menantilah dengan setia serta penuh cinta, maka cepat atau lambat sukacitamu akan senantiasa menyertai. Maka Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, mari kita maknai hari Minggu Advent yang kedua ini dengan sebuah perjalanan penantian yang didasari dengan kesetiaan dan cinta. Supaya ketika kita menanti Tuhan, yang ada adalah sungguh-sungguh menanti dengan penuh pengharapan, bukan dengan kekosongan, bukan dengan keputusasaan, tetapi dengan optimisme. Kita menanti dengan penuh harapan, bukan dengan penuh keluh kesah. Mari kita bersihkan hati kita siapkan diri kita, makna itu dengan mengikuti sakramen pertobatan. Siapkan diri kita dengan sungguh-sungguh, agar kita yang sungguh-sungguh, yang didasari dengan kesetiaan dan cinta ini, didapati Tuhan dalam keadaan yang siap. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.